Shalom, ibadah PPI Balong Rawe pada hari ini kita di tempat ini aja karena kita belum punya studio yang bagus. Jadi di tempat ini supaya hasilnya juga bagus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berkekurangan kasih setia Tuhan, karena selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami dan selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami dan sedang akan Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, Kau Tuhan baik buat kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh,
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pertemuan siang hari ini. Tuhan, Kau pertemukan kami. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang hidup buat setiap kami. Hari ini kami ingin belajar masih ada Tuhan. Sampai pada hari ini pandemi boleh ada, menerpa setiap kami Tuhan. Dan kami tidak terluput dari setiap masalah ini. Dan tapi kami percaya ada satu pribadi yang luar biasa, tetap ada. Yesus tetap ada buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat Allah yang senantiasa setia dalam hidup kami dan menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke dengan yang ke-8. Firman Tuhan ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ayat firman Tuhan yang begitu indah ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 di sini adalah Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 di sini, pokok anggur yang benar. Lah, pokok anggur yang benar artinya itu ya pokoknya, ya pusatnya itu harus benar dulu. Di dalam permasalahan pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi dan kompleksitas dari pergumulan atau jumlah pergumulannya itu banyak sekali di tahun 2020, bahkan center yang masalah yang besar sekali itu adalah coronanya. Yang lainnya adalah ekonomi dan lain sebagainya, ada pendidikan, ada faktor sosial, politik dan segala sesuatunya. Semuanya beragam, adat istiadat semuanya bermasalah. Tapi masalah utamanya corona. Nah, itulah masalahnya. Yang penting itu
merupakan, saya berpikirnya masalah tahun 2020 ini sangat amat banyak kalau kita bisa melihatnya. Begitu banyaknya sekali permasalahan yang kita hadapi, problema itu bukan satu tetapi beribu-ribu. Kita punya masalah pribadi yang belum terselesaikan, ada pergumulan juga tentang kedagingan kita yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Belum selesai itu, tahun 2020 kita dihadiahi dengan begitu juga dalam masalah yang nggak cuma 1 atau 10, tapi itu masalah yang benar-benar besar sekali sehingga mengakibatkan kelumpuhan bukan hanya kepada kita tetapi kepada orang lain. Banyak orang juga nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, sampai seperti itu. Nah, tapi ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita satu poin penting, yaitu dalam Yohanes 15 di sinilah. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Tuhan itu pengusahanya. Dia yang punya segalanya. Dan Yesus waktu datang ke bumi ini memberikan satu patok yang benar, satu pusat yang benar, satu center yang benar, pokok yang benar. Pokoknya apa? Ya tadi, ya Yesus Kristus. Dan Tuhanlah pengusahanya. Setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, mungkin ada 1, 2 kita kurang setia, ada sifat-sifat yang tidak baik. Corona ini memang sengaja juga diizinkan Tuhan untuk mengikis kita. Ranting-ranting yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin intensitas kita yang sudah nyari Tuhan aja masih diproses, saya percaya. Apalagi yang gak setia nyari Tuhan, saya percaya diproses semakin luar biasa. Apalagi yang bisnisnya itu tidak benar-benar, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan yang lainnya. Atau dulu juga mengandalkan Tuhan tapi jarang sekali untuk beribadah. Nah, ini diproses, dipotong oleh Tuhan. Dibersihkan ranting-rantingnya yang tidak berbuah itu supaya nanti akhirnya berbuah. Nah, ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 15 ayat yang ketiga. Ya, setelah itu kita pasti bersih. Ya, sekarang kita sudah bersih. Tetapi ayat yang selanjutnya ini adalah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Betapa pentingnya ibadah hari-hari ini. Virus corona membuat kita sadar tidak sadar, itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Itu tujuannya iblis untuk menciptakan satu virus corona. Kalau politik gagal, dia buat sosial juga gagal, dia adu domba gagal, dia pakai bos untuk memecat karyawan, ternyata karyawannya masih bisa nyari pekerjaan di tempat perusahaan lain, itu juga gagal. Tetangga kita memproses kita, ternyata hati kita masih lurus di hadapan Tuhan. Orang yang beriman ternyata mendukakan hati kita, tetapi kita masih tetap rajin ibadah. Iblis nggak kekurangan cara. Dia akan pakai cara yang paling jitu dan sangat amat jitu, yaitu virus corona. Semuanya lenyap. Aktivitas kita biasanya langsung lenyap, dan itu cara iblis. Nah, membuat ibadah juga sulit. Kalau kita bisa melihat di sini yang live, yang beribadah berapa orang? Hanya beberapa orang. Yang nonton siaran tunda hanya beberapa orang. Iblis berhasil, dan itu tujuannya memang. Semakin jauh daripada Tuhan, tidak dalam bimbingan Tuhan, semakin mudah nyaploknya, makannya, karena dia sudah tidak ada malaikat surgawi yang menjagai, tidak ada Tuhan yang ada di dalam hatinya, tidak bersama tinggal di dalam
pokok anggur tidak tinggal di dalam ibadah. Ibadah itu merupakan hal yang penting karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Menyertai, memberikan perlindungan kepada kita. Ada malaikat Tuhan berjaga-jaga. Kalau ada orang mengirimkan, tadi malam ini saya dengar pas anak-anak saya lagi keluar, entah anak-anak kemana ya kemarin ya. Nah, sama maminya juga lagi aktivitas apa, seperti yang pernah saya sharekan tentang kuasa okkultisme, kuasa roh gelap. Tadi malam bunyi madar. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi malam itu bunyinya madar. Dilihat enggak ada. Itu kuasa okkultisme. Saya dikirimi sesuatu. Dampaknya apa? Gigi saya sakit sekarang. Ibu-ibu, saya hampir saja enggak bisa live ini. Serius. Beneran. Madar itu tadi efeknya, tak pikir efeknya apa? Wong kerja ya belum kerja. Nah, maksudnya kan kita itu kerjanya lagi libur sekitar 2 mingguan. Nah, di restoran yang kami, terus anak-anak ya juga aman, opa aman, kita semuanya aman. Dul kemarin ya sudah dipulangkan ke. Nah, ternyata efeknya itu supaya saya enggak bisa ibadah. Ini giginya ada bengkak sedikit ini tadi. Aduh Tuhan, ayo kalau live harus sembuh ini, ya. Cara-cara iblis, dor tadi, okkultisme, ya itu mungkin tetangga nggak suka, orang-orang di luar pakai dukun dan lain sebagainya. Tapi kita hanya satu saja yang kita percaya, Yesus Kristus. Ketika kita ibadah seperti ini, itu langsung lenyap. Gigi saya wis gak popoi. Tuhan Yesus. Bukan sombong ya, enggak sombong. Tetapi memang seperti itulah ketika kita latihan badani terbatas gunanya. Ya ada manfaatnya buat sehat, buat olahraga, buat menjaga stamina kita supaya kita bisa beraktivitas, mengerjakannya semuanya 1 kali 24 jam dengan baik. Tetapi terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah mengandung janji, Tuhan sendiri yang memberikan janji. Ketika kita ibadah, loh anakku ibadah, aku janjani apa ya? Anakku wis baik seperti iki ya. Aku kepingin memberikan sesuatu. Nah, ada hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ketika kita setia beribadah. Makanya itu memang banyak orang yang gelondong. Ya kenapa? Yang nggak setia ibadah. Sudah ibadah online, tetapi cara iblis benar-benar efektif buat mereka. Sehingga mereka tidak bisa beribadah. Lah, kalau tidak bisa beribadah, semakin jauh dicaplok sama iblis. Tetapi kalau mereka yang hidup tinggal di dalam pokok anggur, ibadah terus, ya, saya percaya itu akan memberikan satu perlindungan dalam hidup kita. Kita ada dalam sumbernya. Seperti anak kecil yang coba berjalan di sebuah lingkungan para preman. Nggak bisa. Anak kecil nggak bisa diusik. Kenapa? Ada bapaknya. Begitu juga dengan kita. Di sekeliling kita dikatakan firman Tuhan, iblis itu singa yang mengaum-ngaum. Kita mau jalan kemanapun, iblis itu ada terus. Di sekeliling kita setiap waktu. Jadi dia terus berkeliling, siap untuk menunggu kita tidak beribadah, tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Senantiasa kita tidak mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau sudah mulainya habis memuji, kemudian ditunggu. Oh, mulai menggerutu. Nah, itu saat yang tepat buat iblis. Oh, mulai ndak ibadah ini. Nah, corona membuat kita semakin jauh dari ibadah. Kan gini nih, butuh effort, butuh tenaga yang lebih, butuh uang yang lebih, beli paketan dan lain sebagainya. Ya, untuk di YouTube
ataupun di Instagram butuh tenaga yang lebih. Tapi kalau kita tidak merespon dengan baik, saya percaya kita akan benar-benar jatuh. Tidak bisa bangkit. Bangkitnya bisa, tapi susah. Sekalipun saya konseling nanti datang ke sana, saya harus memilah masalahnya. Karena itu masalah yang menumpuk. Masalah pribadi belum terselesaikan, corona ini sudah datang. Jadi saya harus metani masalahnya itu. Butuh konseling yang lama. Didoakan, lalu proses. Dia harus mengerjakan bisnisnya. Saya doakan bisnisnya, kemudian bisnisnya nanti saya survei lagi. Gimana, apakah dia sudah setia beribadah belum, doa paginya kendor atau enggak, atau sudah mulai lemah lagi. Itu dibutuhkan setiap hari untuk dia konsisten seperti itu. Itu saya harus analisa seperti itu. Kalau nggak begitu nggak akan bisa bangkit bisnisnya. Nah, seperti itu. Padahal Tuhan sudah berjanji, Dia Allah 7 kali orang benar jatuh, Dia pasti bangkit kembali. Tetapi kalau enggak benar hidupnya, pokoknya itu loh, kita tidak tinggal pada pokoknya keliru. Pada corona loh, wis corona ngene rek gak ana ibadah rek, ya apa rek? Akhirnya dia pakai kemana? Pokoknya apa? Yes, pokoknya nanti kalau ada ibadah lagi, engkau aku baru ibadah lah. Kalau gereja sudah dibuka, aku tak ibadah. Aku tak nggak usah mendengarkan suaranya Mas Nael. Itu nanti buang-buang kuota. Nah, seperti itu. Akhirnya dia nonton pokoknya di televisi. Dia nyumbernya di televisi. Nonton jam-jam segini. Nyumbernya di mana? Tetap bekerja. Nah, rohaninya kosong. Otomatis iblis bisa melihat, wong iblis itu bisa nerawang hati kita, gunda gulana kita, pikiran kita diterawang, cara gerak kita. Oh ini ini kelihatan ini mukanya sedih nih, tak caplok. Oh ini wajahnya marah, oh tak caplok. Nah ini uangnya mulai habis, tak caplok. Nah kalau sudah nyaplok, otomatis nanti akhirnya suatu ketika kita akan pada satu titik. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Kata firman Tuhan. Bukannya orang yang berseru. Tuhan, Tuhan. Yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan gak denger. Akhirnya kecewa dia. Beneran. Dan itu yang iblis tujuan, yang menjadi tujuan iblis, menjadi satu pemikiran perencanaan yang sudah dipikirkan lama-lama. Kita mangkel sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, corona ini kok seperti ini Tuhan, Tuhan kok tidak ada Tuhan. Nah, ini yang memang tema padahal tema hari ini adalah aku punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, ya harus dirawat dong hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya istri aja nggak dirawat, istrinya marah-marah loh. Kita punya anak kita dibiarkan umbelan, dibiarkan marah-marah loh. Hubungannya nggak dijaga. Sekolah nggak disekolahkan. Kerja nggak dilamar kerjakan atau di minimal dibimbing, marah-marah loh kayak begitu juga dengan Tuhan, hubungannya dijaga. Corona membuat hubungan ini menjadi terputus. Memang sengaja iblis membuat rencana-rencana yang seperti itu. Lah kalau kita terjebak dengan rencana iblis, terus mau gimana kita? Nanti nunggu ibadah aja udah. Selak kering kerontang setiap hari dibutuhkan. Nah, maka daripada itu ayat firman Tuhan ini dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita harus ngerespon tinggal di dalam Dia, baru Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita tidak mau ibadah, mana bisa Tuhan mau tinggal di dalam diri kita. Kalau kita tidak menjumpai Tuhan, mana bisa Tuhan akan menjumpai kita. Ayat firman Tuhan di dalam Komsel, ketoklah, maka pintu akan dibukakan.
Bukan Tuhan mengetok pintu kita terus kita membukakan. Emang siapa kita? Ya seperti itu. Yang butuh Tuhan adalah kita. Masalah begitu banyak, kita harus percayai aku punya Tuhan yang besar. Untuk itu aku harus jaga baik-baik hubungan ini. Boleh harta benda boleh hilang, segala macam boleh hilang, pengharapan boleh hilang, segala sesuatu boleh hilang. Tetapi yang penting percayanya sama Tuhan Yesus satu aja itu sudah kunci daripada segalanya. Maka itu akan membukakan pintu-pintu yang lainnya. Ya selanjutnya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Nah, di sini mau terima kunci-kuncinya, mau berbuah banyak dalam karakter kita, buah-buah karakter kita semakin baik, semakin sabar, semakin menguasai diri, semakin cinta Tuhan, semakin setia beribadah, rajin memberikan kepada Tuhan, rajin memberikan kepada sesama, terus tidak ada kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita. Nah, terus kemudian berkat yang lain, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat ekonomi, Tuhan. Itu buah-buah. Akulah pokok anggurnya, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini kuncinya. Setelah itu Anda bisa download. Setelah itu Anda bisa ngambil berkatnya Tuhan. Kalau kita tidak ada effort, tidak ada usaha untuk kita itu mencari Tuhan, ya Tuhan ngapain tinggal di dalam hidup kita? Kotor hidup kita. Barang siapa tinggal, ayat 6, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Nah, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakarnya. Nah ini dia orang yang gak setia beribadah. Lama-lama jadi kering. Tidak ada tumbuhan yang tidak nemplek ke contoh pohon mangga. Ada rantingnya tidak nemplek. Dia sudah jatuh. Pluk, tidak nemplek. Kering. Saya percaya kering. Kerohanian kita akan jadi kering. Oh aku kuat. Aku masih ingat firman-firman Tuhan. Seberapa kita masih kuat? Saya saja sebagai hamba Tuhan, istri saya itu jadi saksi hidup. Setiap malam mendengarkan khotbah, nggak bosan Mas Naa, nggak bosan Pak. Nggak akan pernah bosan karena itu kekuatan. Saya nangis setiap hari. Kenapa Tuhan? Saat usaha saya mulai nggak ada orang yang nggak ada. Tapi lagi khotbah sayang. Tapi ngapain ke mobil? Ya ketika usaha sepi, benar-benar sepi, nggak ada, itu saya nangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan bisa seperti ini? Kenapa Tuhan kau izinkan? Kalau aku nggak benar Tuhan, benarkan aku. Kalau aku mempunyai salah, Tuhan nyatakan kesalahannya Tuhan, tunjukkan kesalahannya, ampuni aku, minta ampun setiap hari, nangis setiap hari, nggak tidur setiap hari. Saya berdoa buat jemaat juga, saya berdoa buat kita semuanya. Itu yang saya doakan, itu yang saya rasa. Lalu Tuhan adakan pemulihan buat saya. Giliran saya nangis, Tuhan terima kasih buat pemulihannya. Tapi aku gak kepingin hanya aku sendiri, tetapi jemaatmu juga Tuhan dipulihkan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Jauh daripada Tuhan itu kering. Kalau sudah kering otomatis tidak akan bisa berbuah. Mau usaha gimana pun ya macet, buntu. Mau kerja dimanapun ya dipecati terus.
Nggak akan pernah dipercaya. Mengerikan loh, benar-benar kering loh. Kalau kering itu benar-benar kita jadi, ya maaf kata. Kalau daun atau ranting kering itu artinya apa? Sampah. Loh, seperti itu loh. Makanya itu saya takutnya itu di situ. Kalau jauh dari Tuhan itu kita itu kayak sampah yang akhirnya dibakar gitu loh. Wah, itu sama seperti kayak kita membersihkan, kita kan nggak peduli. Oh, ini ranting ini sebano, ini godong keringnya tak obongnya. Nah, kayak nggak ada gunanya. Lah, itu ketakutan saya ketika kita jauh daripada Tuhan, kita nggak akan ada gunanya. Mau usaha sampai jungkir balik, kita mau pakai cara ekonomi sedemikian rupa, mau promosi sedemikian rupa, nol. Kita sudah tahu Yosua 1 ayat ke-8, keberuntungan itu hanya ada di jalan Tuhan. Ketika kita nggak serong jalan kanan, nggak serong jalan kiri, jalan kita itu akan beruntung. Keberuntungan itu hanya dipunya Tuhan. Jadi kalau keberuntungan itu diambil, ya namanya kerugian lah pasti. Lah kalau kerugian, ya itulah yang dinamakan kering. Aduh, ngeri makanya. Corona saya akui, cara iblis memikirkan untuk membuat kita jauh dari Tuhan itu, saya katakan iblis kamu top masalah ini. Tapi saya pun sebagai penggembala, tim penggembalaan, saya tidak akan pernah patah semangat. Komsel saya datangi, saya ketuk, yang mereka yang lari-lari untuk beribadah, yang nggak buka pintu tak ketuki terus, tak ketuki. Ada beberapa yang tidak buka ibadah tak ketuki, tak panggil, tak telepon. Kenapa? Saya takutnya itu di sini loh. Ketika kita kering, Anda mau doa sejengking mungkin, Tuhan nggak akan dengar. Kalau Tuhan nggak akan dengar, terus dijawabnya lama, Anda mau makan apa? Nggak bisa. Gereja mungkin bisa membantu, tapi membantu seberapa? Kalau anak Anda sekolah, kalau anak Anda masih harus butuh biaya, kalau hidup Anda masih butuh biaya, seberapa gereja bisa membantu? Hanya mungkin bisa seminggu. Lah terus 3 minggu yang selanjutnya Anda mau makan apa? Sedangkan Tuhan terus akan menguji. Ada sebuah lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Tuhan akan menguji setelah kita mungkin bertobat. Tapi Tuhan masih nggak akan pernah langsung, oh ya kamu ya langsung ya tak berkati. Oh, enggak semudah itu berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita. Kepercayaan Tuhan itu mahal. Tuhan akan selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Apakah mata kita tertuju kepada Tuhan terus? Nah, kalau sudah kita kena kering tadi, makanya saya katakan harus ada konseling. Saya konselingi, saya kirimi ayat, dia harus membaca Alkitab itu, merenungkan, terus menerus dekat kembali kepada Tuhan. Hubungan yang retak dengan Tuhan itu harus disambung. Itu tidak semudah membalikkan tangan. Jadi Tuhan memberkati kalau ada hubungan yang baik. Kalau Tuhan nggak ada hubungan yang baik, Tuhan malas memberkati. Hari ini, apalagi hari ini corona. Orang yang nggak percaya sama Tuhan, corona ya corona aja, dikasih beneran sama Tuhan corona. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, lo anakku kok kena corona. Aduh, malaikat Tuhan, tolong dong itu cabut itu coronanya, tolong cabut coronanya, kasih menggreges tok, kasih, dia itu anak yang paling tak sayangi, seperti Ayub. Kamu boleh ngapa-ngapain kepada Ayub, tapi jangan sampai mencabut nyawanya. Tuhan jagai itu loh, nyawanya kita. Boleh ditimpa masalah, tapi Tuhan sudah ngomong kepada iblis, kamu boleh lakukan segala sesuatu dengan caramu untuk membuat Ayub menjadi kecewa sama aku. Tapi jangan kau cabut nyawa. Nah, Tuhan lindungi nyawa kita. Tuhan jagai nyawa kita.
Corona menerpa, yang lainnya meninggal. Jangan iblis. Itu nyawanya anak yang saya kasih. Itu nyawanya. Tuhan jaga kita. Itulah dia. Bedanya kita yang saya bersyukur masih ada yang stay, masih ada yang setia. Tapi saya juga tidak akan putus semangat sama iblis. Tak kejar, komselnya tak kejar. Dulu ibadah tak pikir itu ibadah sendiri gitu ya. Tetapi enggak. Ya makanya tak kejar. Dari rumah ke rumah tak kejar ya. Seperti itu ya. Supaya kita tidak kering. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa. Jikalau kau sudah tadi ya berbuah, sekarang minta unek-unek apa. Jadi ada unek-unek apa yang mungkin kita belum kesampaian, yang kita mau minta kepada Tuhan, itu tuh kita akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ayat yang selanjutnya adalah ketika kita tinggal bukan hanya dapat buah, tapi kita mau bisa nyampaikan ke unek-unek kita. Ayat yang ke-7, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, kita sudah firman Tuhan itu sudah tinggal di dalam hidup. Kita sudah dalam kendali Tuhan. Tuhan ngomong apa kita nurut. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, corona bukanlah suatu masalah lagi kalau sudah seperti ini. Hubungan kita dekat dengan Tuhan itu akan membuat masalah-masalah itu sirna. Contoh, Musa ketika dia dihadang oleh yang namanya dikejar oleh tentara Filistin, di depan itu adalah samudra. Ketika dia tinggal di dalam Tuhan, maka kamu minta apa? Laut terbelah, ya laut terbelah beneran. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang Tuhan izinkan? Angin menjadi reda pada waktu murid-muridnya di dalam perahu, ada badai di sekelilingnya. Kamu minta apa saja, langsung badai itu akan reda. Waktu Yosua berkata kepada Tuhan, tolong aku. Dan pada waktu itu adalah matahari bisa benar-benar tidak owah, ya cuman di situ aja terus. Nah, itu tergantung daripada iman kita, hubungan kita. Kita minta apa saja. Begitu dengan Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi 3 tahun hujan tidak turun. Luar biasa. Segala sesuatu bisa kita minta. Ternyata semua masalah di muka bumi ini takluk ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Iblis pun juga ngeredek lihat kita. Orang ini kok menjadi anak Allah lagi. Kalau sudah anak Allah, iblis pun orang dolit ya. Demit orang dolit ya. Iblis juga orang dolit. Dolit aja enggak berani. Itu yang memang Tuhan katakan. Setelah itu kita dinobatkan menjadi murid-muridnya. Karena kita menjadi Tuhan Yesus ngajar kepada kita dalam firman-Nya, dan kita sebagai murid kita mengikuti. Kalau disuruh garap PR, ya garap PR. Kalau disuruh masuk, ya masuk. Kalau disuruh belajar pelajaran ini, ya belajar. Nah, seperti murid. Kita nurut, kalau begitu nurutnya itu namanya murid. Nah, kalau sudah murid, itu hubungan yang spesial. Ya sudah, apa yang kita minta akan tergenapi dalam hidup kita. Bapak, kami mengucap syukur. Firman Tuhan begitu luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar dalam hidup kami, Tuhan.
Engkau telah berjanji, Engkau telah menepati dalam hidup kami. Kami percaya firman itu akan kami lakukan dan firman itu akan menjadi bagian dalam hidup kami dan kami akan kuat. Corona bukan lagi suatu masalah yang berarti dalam hidup kami ketika hubungan kami baik dengan Tuhan dan kami punya Tuhan yang besar yang kami andalkan untuk mengatasi segala masalah hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan di siang hari ini, Tuhan. Kami semakin kuat. Kami akan jaga hubungan ini dengan baik. Setiap pagi, setiap waktu kami akan memuji menyembah Tuhan. Dan hubungan ini akan kami terus rajut dengan baik. Bapa dan anak, anak dan bapa, tidak terpisahkan. Kami hanya menangis kepada Bapa karena itu adalah pokok yang paling benar, yaitu Yesus Kristuslah sebagai sumber daripada segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga akan kembali lagi beraktivitas lagi. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat terus di dalam Tuhan. Minggu ketiga tanggal 19 kita mulai ibadah perdana. Nanti saya akan bilang kepada Pak RT, Pak RW, nanti pasti akan diamankan polisi biasanya ya. Karena di teman-teman saya yang lainnya juga diamankan oleh polisi. Kalau umat Tuhan memang harus seperti itu ya. Berbeda dengan yang lainnya, tapi tidak apa-apa. Tidak usah takut, tapi itu memang kita diawasi supaya kita memang menggunakan protokol. Dan kita memang akan menggunakan protokol. Semua protokolnya bahkan lebih lengkap daripada gereja yang lain. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu ketiga. Jadi minggu depan komsel masih ada komsel keliling. Tapi minggu selanjutnya itu nanti sudah pakai ibadah semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.